Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Serangan rudal jet tempur Israel menghantam gudang senjata. 3 milisi Iran tewas di Suriah. Serangan Israel yang menargetkan posisi militer rezim Suriah dan sebuah gudang senjata di dekat Damaskus menewaskan 3 pejuang milisi Iran. Serangan di dekat ibu kota menghancurkan gudang senjata yang kemungkinan digunakan oleh milisi Hizbullah Lebanon. Di antara kelompok-kelompok yang didukung Iran, kata pemantau HAM Suriah berbasis di Inggris. Itu juga menewaskan 3 pejuang milisi yang didukung Iran, kata pengawas itu. Pengamat mengatakan tidak dapat menentukan kewarganegaraan mereka, tetapi mereka semua non-Suriah. Kantor berita resmi sana Jumat 9 April melaporkan serangan itu tetapi tidak memakan korban. Tetapi melaporkan 4 tentara Suriah terluka dalam serangan itu. Sekitar pukul 12.56, musuh Israel melakukan agresi dari Lebanon pada beberapa posisi di sekitar Damaskus, kata sana mengutip dari sumber militer. Pertahanan udara kami mencegat agresi dan menembak jatuh sebagian besar rudal, kata outlet berita itu, menambahkan bahwa 4 tentara terluka. Serangan itu juga menyebabkan beberapa kerusakan material. Sumber itu tidak merinci target tersebut. Sejak pecahnya perang saudara Suriah pada tahun 2011, Israel secara rutin melakukan penggerebekan di Suriah. Sebagian besar menargetkan pasukan Hizbullah Iran dan Lebanon serta pasukan pemerintah. Israel jarang mengkonfirmasi serangan itu, tetapi tentaranya mengatakan telah mencapai sekitar 50 target di negara yang dilanda perang itu tahun lalu. Namun, tanpa memberikan rinci. Hizbullah adalah satu-satunya kelompok Lebanon yang tidak dilucuti setelah Perang Saudara 1975 sampai 1990, tetapi juga merupakan pemain utama dalam politik Lebanon. Ini adalah sekutu kuat Iran dan Damaskus dan telah secara resmi bertempur di Suriah sejak 2013. Awal pekan ini, Rusia berdebat dengan Amerika dan sekutunya mengenai pemungutan suara akhir bulan ini. Akan dapat mencabut hak suara Suriah di Badan Pengawas Senjata Kimia Internasional. Moskow menuduh Barat mencoba menjelekkan Damaskus dan Amerika menuntut pesan kepada pemerintah Suriah bahwa menggunakan senjata kimia memiliki konsekuensi. Israel kembali gempur Suriah. 4 tentara dilaporkan terluka. Militer Israel kembali melancarkan serangan rudal ke wilayah sekitar ibu kota Suriah, Damaskus. Serangan yang mengarah di pinggir kota pada Kamis dilaporkan telah melukai 4 tentara. Kantor berita sana melaporkan bahwa militer Suriah telah berhasil sejumlah rudal Israel sebelum mereka mendarat. Serangan Israel dilaporkan datang dari pesawat yang terbang di sekitar Lebanon. Dikutip dari Arab News, Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia melaporkan bahwa Suriah Israel atau serangan Israel kali ini secara khusus menarget pos militer di dekat Damaskus. Kerusakan juga dilaporkan oleh kanal televisi Al-Manar yang dikelola Hizbullah Lebanon. Dikabarkan bahwa salah satu rudal telah meledak di dekat perbatasan Lebanon dan Suriah. Ledakan tersebut terdengar hingga ke beberapa bagian Lebanon Selatan. Rudal lain bahkan dilaporkan jatuh di dekat desa perbatasan di Haula. Serangan Israel kali ini diduga masih terkait dengan pasukan militer yang terkait dengan Iran di Suriah. Selama bertahun-tahun, Israel cukup rutin melancarkan serangan ke pos-pos militer mereka. Pihak Israel sendiri jarang mengakui serangan-serangan tersebut, bahkan hampir tak pernah membahas operasi militer ke wilayah tersebut, padahal selalu menjadi sorotan komunitas internasional. Israel melihat pasukan Iran di wilayah perbatasan tersebut sebagai ancaman, sehingga berulang kali melancarkan serangan demi melemahkan kemampuan tempur mereka. Israel juga cukup sering menyerang rombongan paket senjata yang akan dikirimkan ke Hizbullah Lebanon. Sementara itu, jet tempur Israel kembali gempur Suriah. Sebagian rudal dirontokkan. Kantor berita pemerintahan sana melaporkan sistem pertahanan udara Suriah mampu merontokkan beberapa rudal tersebut di langit ibu kota Damaskus. Beberapa warga mendengar setidaknya 1 ledakan besar. Disebut serangan itu melukai 4 orang tentara Suriah serta menyebabkan kerusakan material, namun tidak memberikan keterangan rinci. Menurut berita, rudal-rudal itu ditembakkan jet tempur Israel dari wilayah Lebanon, ada pula rudal yang diluncurkan dari wilayah pendudukan dataran tinggi Golan.
Israel sering melancarkan serangan ke wilayah Suriah dengan alasan mengincar kekuatan militer Iran. Suriah dijadikan basis bagi Iran untuk mendukung milisi senjata Syariah atau Syiah seperti Hizbullah Lebanon. Persenjataan untuk Hizbullah dikirim melalui Suriah. Selain itu, Iran juga merupakan sekutu dekat Presiden Bashar al-Assad. Sementara itu diberitakan sebelumnya, perbatasan Ukraina-Rusia tegang, muncul perdebatan soal rencana serangan. Ukraina dan Rusia tengah berdebat soal rencana operasi militer Rusia di wilayah Ukraina. Bagian timur yang dikuasai pemberontak pro-Rusia, para pakar keamanan Ukraina menilai aktivitas militer Rusia di perbatasan tidak mengindikasikan konflik bersenjata besar. Namun, pakar Rusia menilai sebaliknya. Seperti dilansir dari berita Anadolu Agency, Senin 5 April, para pakar keamanan Ukraina mengklaim Rusia tengah mendorong negara-negara barat untuk berkompromi, namun para pakar Rusia berargumen bahwa Moskow mungkin saja melancarkan operasi militer baru di wilayah Donbas, Ukraina bagian timur. Wakil Direktur Pusat Studi Militer, Konvensi dan Pelucutan Senjata Nuklir, Mikhailo Hamus, menyebutkan peningkatan aktivitas militer Rusia baru-baru ini di sepanjang perbatasan Ukraina-Rusia sebagai perang informasi dan psikologis untuk menekankan Ukraina, Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat. Hal itu juga disebut oleh Hamus dimaksudkan untuk mengekstrak konsensi komersial, khususnya soal saluran pipa gas alam Nord Stream 2. Ditegaskan Hamus bahwa tujuan dari aktivitas militer Rusia adalah bermain polisi menjelang pemilu parlemen di Rusia. Moskow tidak punya alasan untuk memulai serangan semacam itu karena kemungkinan hasilnya tidak bisa diprediksi. Oleh karena itu, perubahan operasi militer Rusia tidak lebih dari yang terjadi tahun lalu, tegasnya. Senada dengan Hamus, Denis Moskalik dari Institut Nasional untuk Studi Strategis Ukraina menuturkan kepada Anadolu Agency bahwa konflik bersenjata besar dimungkinkan terjadi, namun tidak diharapkan terjadi dalam waktu dekat. Moskalik menyatakan bahwa langkah Rusia dimaksudkan untuk menekan otoritas Ukraina dan juga Amerika dan menguji tekad mereka. Rusia mungkin akan memicu sejumlah bentrokan senjata kecil untuk mendapatkan keunggulan di meja perundingan dan untuk melihat dukungan Presiden Amerika Joe Biden pada Ukraina, pungkasnya.